setahu saya tipikal orang yang datar aja kalau ada dunia mistis. Orang bilang gue positif. Iya, jadi datar aja lo. Mau orang itu kesurupan lo cuma nanya, kenapa dia? Adalah satu tempat terbengkalai gitu, gedung apa gue lupa pokoknya. Si Maya udah kesurupan, gue kayak bingung gitu. Kayak, ini kenapa? Gue mesti ngapain? Gue tuh mesti ngapain gitu loh. Gue mau nanya tapi aneh gitu. Ya itulah gue kalau ada orang kesurupan. Pas turun itu, nggak tahu ya. Kan dia di belakang sama si Badru nih berdua kan. Sudah terbincang-bincang tuh kan. Nah nggak tahu apa yang terjadi. Temen gue yang udah capek, udah terbincang-bincang, tiba-tiba buka jalan. Dia jalannya cepet banget. Sendirian buka jalan-jalan dak. Nih host, jangan dibalik lagi nih Jo. Iya. Ini host nih. Gue tahu tadi dia awal dia yang nanya nih host Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha, daramang. Alhamdulillah, spesial di momen spesial podcast Misteria di channel baru Ria Puspita Official. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kali ini aku kedatangan bintang tamu yang kalau banyak orang itu mengenal saya karena channel YouTube-nya. Pertama kali saya juga menceritakan tentang zaman jahiliyahnya Ria Puspita ke dia. Beliau ini, saya nggak bisa ngomong apa-apa karena dari roda itu berputar, dari saya paling di bawah. Karena kebaikan hatinya, terus karena ridhonya Allah juga, lewat beliau saya naik deh, nama saya dikenal banyak orang. Dia juga kayak pusingan sih pas saya lagi podcast sama dia. Siapa dia? Assalamualaikum Prasojo Muhammad. Gila, hampir juga kesini. First time loh Jo. First time gue kesini, keren banget sih dulu. Biasanya gue jadi narasumber. Iya. Terus semua orang selalu mengkaitkan Ria Puspita channel Prasojo Muhammad. Biasanya gue jadi host. Sekarang gue sekarang narasumbernya bingung nih. Saya mau nanyain orang yang biasanya dengar cerita orang. Iya lagi bener. Biasanya gue denger cerita orang doang, ya kan? Yang mengulik-ngulik. Sekarang mau dikulik nih. Nah, Jo. coba kulik. Ya kalau punya. Gitu dong. Kalau punya nih. Karena Jo itu setahu saya tipikal orang yang datar aja kalau ada dunia mistis. Orang bilang gue positif. Iya, jadi datar aja lo. Mau orang itu kesurupan lo cuma nanya, kenapa dia? Iya, Kok bener. bisa gitu? Nah pernah kan gue diajakin ini explore. Oh iya pernah? Pernah sama si Maya tuh di adalah satu tempat terbengkalai gitu, gedung apa gue lupa pokoknya. Si Maya udah kesurupan, gue kayak bingung gitu. Kayak, ini kenapa? Gue mesti ngapain? Gue tuh mesti ngapain gitu loh. Gue mau nanya tapi aneh gitu. Ya itulah gue kalau ada orang kesurupan. Tapi kenapa gue bisa di dunia mistis seperti ini? Storytelling. Karena emang sih gue tuh suka horor, ya, suka menikmati cerita horor. Tapi yang gue bingung sampai sekarang gue tidak pernah mengalami horor secara langsung. Yang real life-nya. Yes. Ya. Tapi dari sekian banyak waktu hidupnya Prasojo Muhammad, cerita-cerita orang, terus cerita yang lo dapetin dari narasumber, akhirnya lo cerita yang paling bagi lo horor banget tuh apa? Wah banyak sih. Satu dong. Salah satu cerita lu sih sebenarnya. Bener ini mah.
cerita lu itu termasuk salah satu yang paling horor. Yang lu di telaga itu 40 hari, wah itu gokil sih menurut gua. Terus ada lagi cerita-cerita kayak apa ya, lupa gua. Ada yang mati, tersesat terus mati gitu kan. tapi pendakian kan basicnya pendakian dulu kan. Tapi lo pernah di dalam satu tim itu ada temen lo ya entah dia hilang atau kecelakaan atau apa, pernah? Alhamdulillah sih nggak pernah, Ri. Karena gua tuh namanya belajar dari orang-orang kan gua bisa cerita orang-orang kan, oh, ternyata lu bisa begini karena lu begini. Ya gua karena nggak mau seperti itu ya gua akhirnya prepare. Ya dong, ya dong. Gua mau nyari penyakit nih, gua nggak mau nyari konten di gunung maksud gua. Akhirnya gua prepare sebaik mungkin ya. Alhamdulillah sih nggak jadi apa-apa. Paling teman gua doang kesurupan. Awalnya gimana dia bisa kesurupan? Nah itu kesurupan gua baru pertama kali ngeliat orang kesurupan tuh kayak gitu, berubah, bener-bener berubah dari yang dulu dia nggak kayak gitu. Kok tahu dia begini, kayak misalnya orangnya periang itu. Nah begitu kesurupan tuh berubah 180 derajat. Apa yang melihat perubahan yang paling drastis? Diem sih, kayak diem terus pandangannya tuh berubah, matanya tuh berubah. Jadi apa ya? Kosong. Kalau gue sih ngeliatnya ya kosong, bener. Jadi kosong. Jadi ya waktu itu gue naik ke Gunung Butak. Apa tuh, gimana? Gunung Butak di Jawa Timur. Itu gunung lumayan panjang. Gue sama teman gue naik gunung itu bertujuh lah. Seinget gue bertujuh. Awalnya itu gak ada masalah. Nah teman gue ini awalnya juga gak aman, sehat-sehat aja, fun-fun aja, ketawa-ketawa gitu. Sampai pas turun baru nih bermasalah. Sama si Badru juga waktu itu, si Badru tuh jadi kayak motivator di situ tuh. Saat masih gondrong kan? Iya, buat memotivasi teman gue ini kan. Teman gue ini bisa dibilang negative thinking orangnya gitu kan. Jadi ketika dia sudah mulai lelah, sudah mulai capek, dia tuh pikirannya kemana-mana. Iya. Nah di situ mungkin itu mengundang hal-hal yang negatif kayak mistis atau apa gitu kan. Balik lagi ke situ, pas turun itu nggak tahu ya, kan dia di belakang sama si Badru nih berdua kan, sudah terbincang-bincang tuh kan. Nah nggak tahu apa yang terjadi, teman gua yang udah capek, udah terbincang-bincang, tiba-tiba buka jalan. Dia jalannya cepet banget, sendirian buka jalan-jalan dak. Gua waktu itu masih heran ya. Maksud gua tuh nggak mikir ini mistis. Gua mikir oh ini mungkin dimotivasi kali sama Badru nih ya kan. Badru kan ngomong terus tuh bla 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 bla. Ya udahlah, kita ikutin dia kan. Nah yang anehnya temen gue ini kok jalannya cepat banget, kakinya kan pincang. Iya nih, benar. Jalannya cepet banget. Kita coba imbangin, nggak bisa ya. Sama sekali nggak bisa. Ketinggalan terus gitu kan. Sampai di satu titik berhenti karena mau hujan gitu ya. Kita berhenti buat pasang raincoat, jas hujan. Temen gue ini cuma di pojokan doang, dia begini. Gue orang yang positif, gue bilang ke dia dong ya kan, pakai jas hujan lah, hujan nih. Dia cuma nengok gue gini, begitu doang deh. Gak ada sepatah dua. Kagak ada. Jadi gue ngeliat sih jadi, kok lu jadi begini sih gitu loh ya kan. Sampai akhirnya si Badru ini bilang, deh biarin aja, lagi enak dia. Gue mikirnya lagi enak, maksudnya oh disitu gue paham, oh ini orang kesurupan gitu maksudnya. Udah akhirnya lanjut lagi kan, kita jalan lagi tuh dia di depan, dak. Kita ikutin lagi dari belakang sampai tuh di kalau nggak salah seinget gue pos 2 itu berhenti lagi istirahat kan, karena jalan non-stop tuh dari raincoat itu kita jalan non-stop panjang terus, berhenti di situ istirahat. Nah temen gue lagi-lagi di pojokan gini doang nih, wah anjir keren sih gue bilang. Posisi yang sama. Posisinya keren. Ya gue dibilang karena gue udah tahu kan dia kesurupan. Nah, sampai ketika mau jalan lagi
Dia bilang gini, dia berdiri, dia bilang gini ke satu teman gue, duluan aja, duluan. Gue pengen bantah ya, pengen bercandain, gue kayak takut gitu, anjir kok lu begini sih. Gue takut berantem nih, duluan aja. Ya udah, ketika semuanya udah duluan, teman gue yang kesurupan ini akhirnya baru tuh, cus, dia manggil, woi, ini kita udah ngelewatin hutan lumut belum ya? Jadi hutan lumut itu yang barusan kita lewatin tadi di jalan panjang. Nah dia ternyata nggak sadar nih kalau dia udah ngelewatin itu. Kita udah ngelewatin hutan lumut belum ya? Tadi barusan apa, Cok? Gitu bilang. Udah, bukannya takut malah pada ketawa. Jadi baru sadar di situ. Dia baru sadar di situ, berarti benar dong. Kesurupan doi. Nah gue nggak tahu diapain sama si Badru tuh. Oh, nah itu bisa dia sadar tuh Badru yang bantuin dia. Bukan pas sadarnya, mungkin pas dia jadi begitu, gue nggak tahu tuh diapain sama Badru. Cuma sadarnya itu nggak tahu dia sadar sendiri atau apa. Gue tetap sadar aja gitu udah. Dan kayak orang linglung jadinya. Pasti. Dan balik lagi ke karakter yang asli. Nah di situ pertama kalinya lah gue ngeliat orang kesurupan. Pinjangnya lanjut. Nah balik lagi bincang lagi tuh, balik lagi. Dan jadi capek banget. Double karena badan tinggi energinya. Energi dipakai gitu. Iya. Gue belajar di situ. Itu pertama kali lo ngeliat orang kesurupan. Kesurupan. Terus pernah nggak di depan muka lo selain Maya lah itu entah mau dibunuh mau di mana orang kesurupan yang anarkis. Oh yang rusuh ya, ngamuk. Oh belum pernah gue. Belum pernah sih gue. Jujur gue pendakian gue ya. Gue tuh kebanyakan aman, paling cuma itu doang. Sama kalau ditanya soal bisnis, gue tuh pernah denger gamelan gitu ya. Gimana tuh dia? Lo ditungguin dong. Udah diterima dong. Ya pokoknya di Gunung Sindoro itu kita naik lumayan tinggi sampai ketinggian sekitar 2300 mdpl. Kita naik lagi dari bertujuh. Nah dari 7 orang itu yang ngedenger gamelan itu cuma 3. Almarhum temen gua ini yang kesurupan sama gua. Yang lainnya tuh nggak dengar. Aku jadi mikir itu suara gamelan dari mana? Awalnya kan gue positif, gue orang selalu positif nih. Kayak mungkin ini musik dari bawah gitu kan, atau orang nyetel atau apalah lagi ada acara. Tapi kok cuma 3 orang doang yang dengar gitu kan? Kok yang lainnya bisa nggak dengar? Berarti kan hanya orang-orang terpilih yang dengar gitu. Oh udah deh, gue nggak tahu itu nggak terjawab tuh sampai sekarang. Nah kalau lo di kegiatan lo di lagi pendakian, tetap jalanin sholat. Sholat gue, sebisa mungkin gue sholat. Itulah. Walaupun sambil duduk, sambil ini gue. Itulah Jo paket komplit lo. Apa? Ya lo orangnya positif, terus lo nggak mau ibaratnya lo orangnya nggak gegabah, lo tetap tenang gitu. Mau situasi apapun, gue yakin lo semarah apapun lo tahan dulu buat tenang, baru lo bisa meledak. Bener. Gitu. Jadi lo coba untuk gue tarik dulu, gue ngambil posisi yang enak dulu. Kalau emang mau marah masih bisa diucapin atau diomongin, lo akan ngomong walaupun nadanya jadi gak enak. Tapi setidaknya lo meluapinnya itu. Lo tuh narik suasana itu tuh lo yang narik karena lo orangnya tenang. Lo tenang, lo positif. Tambah lagi yang paling penting dari hidup orang yang gak gampang disentuh, gak gampang dimainin, gak gampang ini orang awam ya, untuk orang awam nggak gampang untuk dimanipulatifin sama setan itu orang yang ibadah di mana. Karena beda hal lo, beda hal gue. Kalau lo gimana? Kalau gue nggak berani naik gunung tuh, nggak berani. Nggak naik gunung aja gue ngeliat. Apalagi di gunung? Ya, di gunung karena gini, gue tuh kan suka banget dengerin cerita Badru. Sebelum gue viral tuh Badru, lo pokoknya paling penting tuh Badru. Karena Badru itu kan pegunungan semua, full pegunungan hampir semuanya. Nah itu tuh gue kayak ke bawah suasana, ngerti nggak? Dan gue selalu mikir kalau seandainya gue naik Jo, nih gue seandainya naik, terus adalah setan yang gue tahu itu penguasa situ ngajak gue.
Terus gue rasa kayaknya gue di sini juga capek nih, dan gue ngikut dia deh enak. Ya udah, yang susah siapa? Lo pada kan yang di samping kanan kiri gue. Bener juga sih. Nggak mau karena ada satu acara hiking, bukan naik gunung kan, hiking yang jalan-jalan doang. Itu aja jadi tragedi. Hilang temen gue dan mau nggak mau gue masuk ke portal lain buat nemuin nyari dia. Akhirnya banyak yang kesasar jadinya gara-gara itu. Itu padahal lu tidak mencari mereka kan? Enggak. Nih host, jangan dibalik lagi nih Jo. Iya. Nih host nih. Gue tahu tadi dia awal dia yang nanya nih host Jo, hostnya. Aduh, emang nggak nyari saat itu emang bener-bener gue nggak nyari. Tapi gimana ya? Namanya temen nggak ada dan mau nggak mau baru gue buka portal sendiri untuk nemuin, karena kan yang nyari namanya gue masih SMP biarin deh yang lain nyari gitu kan, walaupun gue tahu dia tuh bawa minuman, ngerti nggak? Bawa minuman, terak-terakan ini itu, gue nggak mau yang, gue udah kasih tahu udah, tapi gue nggak mau terjun langsung karena pasti teman-teman gue yang lain ini bakal kesasar gitu kan. Terus guru-guru pasti nanyanya kan ke gue karena bareng sama gue, dan benar hilang, ya mau nggak mau di situ gue minta izin kalau gue buat nyari. Ya gue masuk portal lain. Tapi kan kalau gue kan dengan ada khusus gue sendiri tahu mana tempat kayak gimana, kenapa gue nggak mau naik gunung. Iya sih bahaya ya. Nah bahayanya bukan untuk gue, tapi tim itu nantinya mereka akan ngelihat wujud Ria. Tapi bukan dia. Dia ngikutin, ntar dibilang wujudnya Ria, gue yang kena. Itu jadi banyak banget pemikiran gue. Yang paling utama sih capek naik gunung kan, jalan, gue visi gue, haus, oke. Iya boleh. Ini air kan? Oh air ya, Puspita official. Ya promo. Nah itu rasanya ada manis-manisnya gitu. Enggak. Bisa kesurupan? Enggak bisa. Tapi di keluarga lo yang paling sensitif siapa? Nggak ada sih. Nggak ada juga. Nggak ada. Kecuali istri doang. Istri. Itu udah lama ya. Dulunya sensitif, tapi akhir-akhir ini sudah mulai berkurang karena pernah diruqyah. Oh. Dulu mah sensitif parah bini gua. Kenapa dia? Kayak naik kemana tuh pasti ada aja, apalagi kalau lagi haid. Kalau lagi haid tuh pasti. Yang ngalamin itu sebenarnya misalnya bini gue haid. Nah yang ngalamin itu yang lainnya sekitarannya, kecuali gue tentunya. Kayak temen gue tadi tuh yang suka kesurupan, kadang doi ngeliat atau apa. Kadang bini gue tuh juga suka cerita kalau dia itu diajak jalan-jalan. Jalan? Di gunung itu. Jadi tidur di tenda. Nah besoknya dia cerita, semalam aku ini tahu diajak jalan-jalan muterin gunungnya. Aku mikir, kok dia tidur? Itu ceritanya, kayak gitu dia, suka kayak gitu. Tapi lu saat itu diceritain percaya atau enggak? Gua sih, gini deh, kalau ditanya percaya atau enggak soal hal-hal kayak gini sih, gua jujur percaya. Cuma tuh gua bingung membayangkannya. Karena lu belum pernah di situasi itu. Yes, kayak diajak jalan-jalan itu gua, gimana ceritanya? Maksud gue, emang mistis bisa sampai sejauh itu ya? Gitu loh. Kalau gue pikir tuh mistis hanya sebatas lo mulai penampakan atau lo kerasukan gitu. Ternyata bisa orang jiwanya jalan-jalan dulu sebalik lagi ke badan. Itu nih. Tapi pantesan ya lu jadi host ya, nggak jadi narasumber, nggak punya cerita ya. Kasian Jo hanya mendengarkan orang-orang yang mengadu sama dia. Saya ibarat ini saya curhat. Curhatan mistis ya kan. Curhat mistis. Tapi yang pertanyaan lo tadi itu banyak orang bergending kayak gini. Gue mimpi saat itu gue ke rumah, ada di rumah kosong tapi itu kayak nyata. Jadi gue nemuin ini, ngeliat ini, atau enggak gue ngeliat perempuan ada yang dikurung, pas gue lihat ternyata saudara gue, dan gue tahu saudara gue itu sakit. Nah, itu kan astral projection. Oh oke, astral projection. Isi gue tahu sih apa sedikit soal itu, kayak Rogo Sukmo gitu ya. Bisa itu.
Sukma keluar dari badan. Tapi kan ada dua nih Jo, persepsi orang. Sukma yang keluar itu akan membuat dia jadi gangguan jiwa, atau sukma yang dia bisa kendalikan karena memang udah lagi ada tugas. Contoh kayak istri lo tuh ada tugas, sini deh gue ajak jalan-jalan, lo mau tahu nggak gunung itu kayak gimana? Itu diajak jalan-jalan. Buat apa lo mau tahu nggak? Dunia alam semesta itu bukan cuma sebatas lu jalan di atas tanah, lu ngeliat binatang, daun, tanah, air, udah. Tapi ini luas. Sebenarnya maksudnya itu. Terus ada lagi kayak misalnya lo menjelaskan, ya tapi gue setahu gue ya Rogo Sukmo juga begitu. Ada orang yang keluar sukmanya jadi gila, karena nggak bisa balik lagi sukmanya. Jadi ibaratnya tuh gila itu dalam artian ini ya. Ini tuh cuma wadah kosong aja jadinya kan, karena nggak ada sukma itu. Nggak ada, makanya kalau orang gila dibilang kenapa nggak tahu dia, nggak tahu keluarganya, terus nggak pakai baju atau dia ngomong ngalor ngidul. Terakhir kejadian yang bikin sukmanya dia keluar itu apa? Kan kebanyakan kan psikis atau enggak kayak rasa cemas yang berlebihan. Nah, saat dia lagi ngadepin itu, ada yang mengajak sukmanya, bawa ditarik, ketarik. Sama kayak bini lo tidur kan nggak tahu, tiba-tiba langsung bangun, gue diajak jalan-jalan, terus nggak bisa kembali. Nah, yang tugas buat ngebalikin sukmanya itu siapa? Jiwa kita juga sebenarnya, kalau kita kuat. Makanya jangan pernah main yang namanya orang kesurupan terus didiemin, terus jangan pernah main manggil-manggil setan di lampu, main sekte. Kenapa? Di saat kita udah balik ke dunia mereka, kita diajak ke dunia mereka, kita nggak tahu cara koordinasi badan kayak gimana buat pulang, itu nggak bisa, udah lewat. Oh, berarti orang kesurupan tuh nggak boleh didiemin? Iya. Ya. Kalau nggak ngerti kayak gua, ya sebenarnya dibaca aja lu doa apapun itu masih ngebantu walaupun lama prosesnya. Kalau ini setan yang budek yang ngerasa dia nggak dengar lagi setannya. Dibacanya di kursi kagak dengar. Gimana? Lu ada nggak pertanyaan lu? Ya pasti bisa lah, kan dia ada hawa. Setan budek itu setan yang membuat orang itu nggak dengar, bukan dianya yang budek. Jo, bukan setan yang budek. Ya kan udah tahu. Emang bener loh. Dia untungnya punya channel YouTube bagus dan cerita narasumbernya bagus. Kalau dia yang jadi narasumber, sumpah gak ada yang nonton. Perik banget gitu. Ini orang gak ada cerita seremnya ya. Ngagol banget lagi dia, setan budek di bawah. Kasihan dia setan. Namanya setan budek. Setan budek itu setan yang ngebuat orang jadi nggak dengar. Tapi gue mau tanya sama lu, pernah nggak lo di dalam hutan atau lagi nge-trek nih naik gunung, lo ngeliat wujudnya kayak temen lo, tapi lo pengen nyapa atau mau nyamperin, lo bingung gimana nih caranya? Ngomongin itu gue jadi inget nih. Kenapa? Bukan di gunung. Di mana? Sekolah. Kenapa? SMP, SMA? SMA. Oke. Itu gue, jadi sekolah gue itu kan bentuknya kotak ya. Kotak. Nah di sini itu ada pintu buat ke bawah. Di sini tuh ada tangga buat ke bawah. Nah, seingat gue ngeliat temen gue itu turunnya lewat sana. Turun lewat sana. Terus pas gue sepersekian detik gue nengok sini, itu ada temen gue lagi yang sama naik. Itu orang yang sama. Terus kan jadi pertanyaan, yang turun dari di dalam tangga itu siapa? Karena ini temen gue beneran. Ngobrol. Yakin? Enggak sih. Maksudnya yakin kalau lu itu bukan setan kayak gitu. Tapi gue ngobrol. Ya itu maksud gue, kalau tanya gue pernah melihat temen gue ada dua kasarnya gitu lah. Ya itu di sekolah itu gue ingat. Cuma lagi nggak tahu, kurang positif. Mungkin gue mungkin salah orang kali. Mirip lah. Mirip gitu. Itulah. Dan gue suka gitu nih, kayak spontan aja. Kayak kain terbang tuh. Mungkin emang kuntilanak gitu. Cuma gue kain gitu. Gimana itu? Biasa, misalnya kalau ada kayak gitu-gitu tuh gue suka belokin kayak gitu.
Lu minum mulu, Jo kan yang cerita gua Jo. Dingin. Kebanyakan gue yang cerita Jo dibandingin lu. Bener, kebanyakan yang cerita gue lo. Bukan ini narasumbernya kalau nanya mulu kebiasaan ya kan? Nih biar pada tahu nih kebiasaan nih. Habis lo kan? Lu ada doa aja. Abis dari sini pulang, gua mencari secercah cahaya lu bisa ngeliat gitu. Lu lihat tim lu semua ngetawain lu Jo. Karena lu kan cerita menarik. Minum lagi anjir. Astagfirullah, kali ini karena spesial pertemuan sama Prasojo Muhammad. Suka-suka Jo. Tapi emang lu bakatnya bukan jadi narasumber. Jadi aneh ya kalau jadi narasumber. Iya. Kalau lu tanya soal cerita horor, kayak gue bilang tadi, gue emang gak ada. Dan gue bukan tipikal orang yang doyan ngarang. Jadi kalau nggak ada ya udah mau gimana. Ada nggak? Nih gue nanya nih, ada nggak narasumber yang lo di hati lu klik ya? Jadi ngarang deh. Karena dengan dia cerita muter ya, ada. Ada beberapa. Ada satu narasumber, dia itu bilangnya sih pesugihan tali pocong. Oke. Pesugihan tali pocong. Dia bawa tuh tali pocong, kain pocongnya dia bawa, kain kafan yang masih ada tanah, ada apa gitu kan. Dibawa sama dia, tunjukin ke gua. Terus gua cium-cium kan. Dia bau gimana sih, bau kain lama gitu. Nah, yang gue perhatiin selama dia cerita itu, dia tuh selalu nunduk. Nah, kalau lu kan cerita natap mata kan? Iya, maksud gue natap dompet jauh. Masa lu begini? Jadi dia selalu nunduk kayak gitu. Ya, jadi saya gini. Nah, gue sempat apa ya? Kalau nunduk mulu sih gitu loh. Nah, di situ dia juga ngasih apa? Kayak semacam minyak. Minyak itu ternyata dia bilang adalah campuran dari jasad, dari kulit si jasad yang kain kafannya itu diambil sama dia, terus rambut, terus darah sama apa satu lagi itu udah apa tuh lupa gue. Nah itu jadi minyak. Nah katanya minyaknya itu bisa untuk menghipnotis orang, gitu. Ikutan tuh bisa nggak dipakai buat saya? Dia ketawa. Jadi dia bilang, oh kalau sekarang udah gak bisa. Terus kenapa lu jelasin ke gua? Gitu kan, ya udahlah, gua positive thinking, mungkin ya udah emang gak bisa kali. Gitu kan. Lanjut cerita. Di ending yang seru. Bukan closing ya biasanya. Closing. Jangan lupa subscribe segala macam gitu kan. Ini narasumber gua tiba-tiba loncat. Loncat, jadi kan nggak depan gini kan. Podcast dia loncat. Kaget dong gua. Karena nggak ada briefing nih coy, nggak ada gimmick apa. Tau-tau loncat gitu. Gua langsung manggilin anak-anak di bawah kan. Wah ini kenapa? Wah ini kayaknya kesurupan, dia udah begini-begini kayak. Wah udah gini. Wah anjir kamera gua apa? Iya, gua mikir itu. Iya, lah gua udah ke studio lo. Ya cuma anehnya gua jatuh nggak? Enggak ada yang jatuh sih. Kok bisa gitu? Gini-gini kan pas. Datang teman-teman gua ke atas, diliatin, woi sadar bang, sadar. Masih gini-gini tuh. Kayak, gitu. Akhirnya salah satu teman gua, bang, ayo bangun, mau digampar. Bangun nggak? Sadar, dia langsung kayak, oke, udah, aman. Turun. Bilang saya nggak aman. Saya nggak aman, peralatan saya tidak aman. Tapi lu tanya kenapa? Lu tanya di bawah. Gue tanya kenapa? Katanya dari tadi yang kita lagi omongin itu, si jasadnya itu, si arwahnya itu, udah ada di kolong meja sebenarnya dari tadi. Dia ngumpet di situ kata dia. Gue bingung ngapain di kolong gitu kan. Akhirnya kita lihat lagi rekamannya. Rekaman dia momen loncat itu kan.
Ternyata pas loncat itu sempat ngecek dulu nih. Mama kayak gue. Gue bener-bener barulah dia loncat itu. Itu komennya semuanya wah kacau. Ini narasumber gue dihujat. Iya pasti. Dihujat udah, wah ini apaan sih narasumber kacau nih. Pasti lah dulu. Parah. Ya. Gue mau pingsan ngeliat tempat Ya kan? udahan ya laki gue gini, kalau kamu nggak apa-apa, ya gue jatuh samping gue udah motor ini, udah nggak peduli lah, nggak tahu namanya pingsan. Iya namanya juga. Terus kesurupan udah nggak peduli. Namanya juga hilang kesadaran kan. Lah ini lihat dulu nih. Wah. Oh tapi ada di kamera? Ada. Karena itu ending banget kan. Kemarin di kamera ada nggak gue bawa teks? Hah? Bawa teks. Kan pakai prompter. Oke. Anjay. Tapi aduh pakai salah gue. Lagi Kan yang capek ngomong gue, sumpah nih orang aneh banget. Gue di tempat lu kagak ada minum-minum Jo. Mana ada jangan fitnah. Udah minum maksudnya banyak. Capek ngomong. Netizen narasumber nggak dikasih minum nih masa gitu lagi nanti. Kacau. Bilang kacau sih sebenarnya. Gue yang capek ngomong agak aus. Nanti di Prasojo nggak dikasih minum, parah banget kan. Nggak dikasih minum, padahal gue mintanya nasi padang. Tapi gue ngeliat lu begini nih, ini ada yang ibaratnya kan ada yang kelihatan tuh gitu di kamera, ada yang nggak kelihatan nggak? Dia actingnya kelihatan banget, tapi lu yang nyadarin nih acting ini gitu. Oh, oke, di acting nih. Soalnya gue juga punya gitu, Banyak ya? banyak. Siapa ya? Tapi lu mau minum lah. Aduh, gue mikir gini nih, gue tuh kadang ada. Belum. Gue kelas kok. Jadi ada pak narasumber gua itu orang udah lumayan tua. Pengalaman dia melakukan spiritual journey dari ujung sini sampai Alas Purwo. Jauh. Ya dari apa sih? Ujung genteng ya, ujung sini lah pokoknya sampai Alas Purwo. Ya ujung sini gue juga Iya, tahu. gue ikutin ceritanya kan. Itu 2 jam lah, kosong. Jadi gue nonton aja, dia cerita tuh panjang lebar, ada hal-hal yang nggak perlu diceritain, temennya stroke lah apa segala macam diceritain semua sama dia. Terus ada lagi momen, jadi dia ngeliat ada perempuan Dia ya lagi perjalanan, dia ada perempuan bersedekap gini kan, saya ngeliat ke bulan. Dia lihat tuh, itu perempuan melayang, ya, melayang bawahnya tuh mulai transparan, terus terbang ke bulan. Udah, ternyata ini namanya Dewi Rembulan. Jadi Dewi Rembulan itu emang dia lagi mencari-cari itu. Nah, terus ada lagi satu momen di lain itu, dia ketemu lagi lah sama Dewi Rembulan ini. Nah, dia itu berkomunikasi sama istrinya itu lewat, gue bilang lewat gaib ya. Jadi istrinya itu gimana jelasin? Istrinya itu bisa melihat dari jauh, seakan-akan kayak dari layar monitor gitu. Semuanya lagi ngapain gitu kan. Nah, satu momen ketemulah sama si Dewi Rembulan lagi ini, tapi yang bisa lihat tuh istrinya. Si aki-aki ini nggak bisa lihat. Akhirnya istrinya bilang, itu mas Dewi Rembulannya. Mana itu di depan kamu, oke? Itu dia minta dicium katanya. Ya udah, maju nih aki-aki. Lah bener-bener ini mah maju nih aki-aki kan. Ya, terus majuan lagi. Pak, majuan lagi ya. Iya itu pipinya di situ ya, cium gitu. Apa sih maksud gue? Bukan cerita begitu. Serius, ada rekaman yang nggak gue up. Gue tuh gimana ya? Gue kalau narasumber kayak gini, gue kesian gue. Iya benar. Ya kan. Nanti dihujat jadinya. Nanti dia dihujat, kesian, nanti kena mental. Terakhir di ujung sampai Alas Purwo, dia ngaku nemu air Zam-Zam. Jadi dia itu hentakin kaki 3 kali. Kayak Nabi Ismail, keluar air. Nah ini air, dikasih minum, dikasih nih sama temannya yang udah umroh 6 kali.
Kata temennya, ini kayak Zam-Zam nih rasanya. Umur 6 kali. Ya benar ya Zam-Zam. Bisa salah nanti ya kalau di. Nah, makanya gua udahlah 2 jam gua mendengarkan cerita nggak jelas. Gue tadi hampir gue ngebayangin maju lagi, nggak deket lagi pipinya gitu. Nah itu makanya cerita itu nggak gua hapus, itu buat memotivasi tim gua supaya mereka maju lagi. Maju lagi. Tapi itu berarti kejadian kedua. Jadi kedua, sisanya sih paling gini aja. Oke aja sih sebenarnya. Oke aja. Masih wajar. Masih wajar. Paling ya segini, kebanyakan sih sebenarnya ceritanya bagus. Cuma yang bawain tuh gimana sih, kayak orang canggung gitu, nggak biasa depan kamera kan. Nervous. Nervous jadinya ya terbata-bata gitu. Tapi kalau lu tanya yang ngablu yang itu ya kayak gitu-gitulah pasti ada. Tapi yang paling serem ada tuh. Yang paling serem itu jangan dibilang lagi cerita gue, maksudnya yang lain. Nah, dia selain lu ya. Yang lu kayak anjir gue sampai merinding juga ikut ini. Oh ini si Umang sih. Umang sih. Itu bikin gue loncat si Umang. Kenapa emang? Ceritanya serem, sama pembawaan dia bangke sih. Iya. Dia kalau cerita anjir sih, terbawa gitu. Lanjut, yang gue sampai loncat tuh itu bener-bener refleks nih. Bener-bener refleks, sampai berut naik semua ini, masih naik gini, kayak langsung gitu. Sama satu lagi itu, ada satu penulis di Twitter namanya Zero Point, kalau tahu. Itu dia cerita, dia sholat, lagi sholat di satu musola kosong kan, awalnya kosong, dia sholat sendirian. Allahu Akbar, naik. Itu ada yang sholat di depannya, tapi ngadep dia. Ada depan dia. Iya, sholat kan kiblatnya ke sana. Tapi ini posisi sholat ngadep dia. Gitu ya. Udah, dia lanjut sholat terus. Dia sujud. Bukan di kanan dong. Iya, gini. Iya. Cuma yang bikin gue loncat. Ya, jadi gue inget tadi merinding, cok. Pas tahiyat akhir, kan gitu kan, dia juga ikut. Tapi gitu pak. Gue serem banget, serius loncat gue. Tonton aja videonya dah. Itu kalau lu tanya yang paling serem. Iya tapi gini gitu. Orang kan normal kan gitu. Capek ceritanya. Tapi iya sih kalau di momen kita cerita begitu, ada orang yang cerita kayak gitu ya serem. Tapi jujur sih, menurut gua cerita horor yang paling serem itu pokoknya berkaitan sama sholat sih. Ada sholat kan yang kita lakuin setiap hari kan, gitu kan. Nah begitu dengan. Tapi pas ngeliat itu berarti lu udah horor banget tuh. Horor banget itu, loncat gua, teriak di masih yang di gudang belakang rumah itu syuting. Oh masih di belakang. Iya loncat gua. Pokoknya belum sholat tuh gua langsung kebayang, langsung kayak waduh, merinding. Ntar kalau gue sholat mana nih mikirin juga nggak pernah ke bawah nggak? Makanya gua kalau sholat tuh nempel belakang tembok. Pertama biar nggak ada yang makmum. Gua tempel tembok belakang ya kan. Terus ya udah, duduk aja. Ini gue pernah ya, kalau ada makmum pernah. Makmum mana? Iya lagi gue hijrah pertama kali itu begitu. Hijrah udah mulai setahun hijrah begitu gue sholat Allah Akbar lagi masa gimana sih kita mau istiqomah gitu kan? Ya Allah. Yang paling seremnya ya assalamualaikum, udah assalamualaikum warahmatullahi nengok sini nggak ada. Pas kesini baru depan muka tapi gue. Dia ngapain? Ya ganggu gue biar nggak khusuk kan. Setan gue dia juga. pas lu nengok ini muncul. Ya udah cuma darah doang, itu setan gue juga. Setan zaman waktu hitam. Tapi itu kan belum gue ceritain kemana-mana. Karena cuma sebatas kayak gangguan-gangguan kecil. Bagi gue gangguan kecil, tapi kalau orang tahu gue bayangin buka magicom isinya semua darah. Tapi gue tutup, gue cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru ngasih, jadi gue selalu syahadat, selalu gue sholawat, selalu yang namanya gue buka apapun itu jadi takut
karena mata gue biar gue nggak balik ke Islam yang benar, Islam yang benar. Sudah malam. Memang kita tiba-tiba tuh ada Jo. Gila loh, buat sahabat misi semuanya tolong hitungin berapa kali Jo minum. Tulis di komentar. Karena nggak bisa habis. Gila semua ini tim udah ketawa, udah geli banget. Ini antara horor apa komedi sih sebenarnya? Ya karena yang narasumbernya nggak punya cerita horor. Dan ini sih sebenarnya satu bukti buat terima kasih gue Jo sama Prasojo Muhammad yang sudah memperkenalkan cerita Ria Puspita ke orang banyak, yang mau dulu sudik banget gue cerita sama lo, yang biar kalau orang lain nanyain Tere belum pernah yang namanya collab sama Jo, ini gue buktiin hubungan saya dengan Prasojo Muhammad baik-baik banget. Cuma kan kita tahu Jo itu orang sibuk. Emang ada yang nganggep nggak baik-baik? Ada. Kenapa yang lain ya nanti ya netizen lah. Kenapa yang lain diundang bareng kok sama Jo gitu? Apa Jo ngerasa cerita itu bohong? Terus gue pernah speak up ngomong. Saya pernah minta sama Prasojo untuk nge-take down video saya, tapi Jo nggak pernah mau. Kalau misalnya banyak saat itu lagi naik-naiknya. Alah, Jo juga itu paling bentar lagi nge-take down karena nggak percaya sama cerita lo gitu. Terus kalau emang deket sama Prasojo, kenapa Teh nggak pernah konten bareng sama Prasojo Muhammad? Jujur, Jo itu kalau di WA nanti balesnya 15 sukma saya udah turun baru dibales. Soalnya gini, kadang gini kan lu WA ke nomor 1 nih. Iya. Itu kadang gue lupa nama HP-nya di mana. Jadi tapi yang nomor lu di handphone yang sekarang suka dimainin sama Cia. Jadi kalau orang pun WA ke situ, gue bacanya entar kalau gue lagi pas megang handphonenya 2 hari 3 hari gitu. Ya sama. Gue suka lupa naruhnya di mana, jadi kayak besoknya baru ketemu baru balas gitu. Kadang lu udah DM duluan, gue udah balas di DM, jadi yang di WA nggak gue balas lagi. Jo, tobat Jo. Tobat dari dulu begitu mulu Jo. Ini gue minum aja. Iya boleh minum. Jo, terus mau ngucapin Jo, terima kasih supportnya untuk channel YouTube gue yang terbaru, karena pas banget kayak dulu awal gue viral dan dikenal sama banyak orang di channel lo. Terus orang yang pertama kali gue minta tolong buat datangin gue jadi narasumber di channel lo juga. Jadi bagi gue memang inilah amal lo yang akhirnya kecipratan banyak orang keberkahannya. Lo tuh selalu positif thinking sama orang. Terus kalau dimintain bantuan, bukan cuma gue, banyak sahabat-sahabat lo yang sudah bercerita juga sama gue. Lo orang yang baik banget. Walaupun lo gak pernah tahu tangan kanan lo memberi, tangan kiri nutupin ya, tapi orang lain tuh gak bisa bohong juga tentang itu. Kalau emang lo orang yang baik, yang lempeng, emang lempeng banget. Gila, istri lo bahagia banget dapetin lo sih. Dan gue bahagia salah satu jadi keluarga lo yang nama gue digedein sama lo, rezeki gue ternyata dari channel lo. Thank you Jo, karena sekarang udah banyak banget orang yang kerja sama gue yang akhirnya mereka dapat nafkah karena kerja di tempat gue. Gue juga bisa ngidupin keluarga gue, terus anak-anak gue udah ngerasain hidup yang cukup. Gue juga sekarang sudah tidak lagi dipandang sebelah mata sama orang. Ya lebih dihargain sama orang, lebih disayang sama banyak orang. Orang jadi tahu cerita gue, jadi yang butuh itu langsung, oh iya dari channel Prasojo tahu, akhirnya ke Instagram. Pokoknya gue terima kasih banget biar Jo berkah dunia akhirat, rezekinya selalu lancar, channelnya makin sukses dan cepat dapat ngomongan. Terus jangan lupa sama gua. Gak bakal. Lu undang kan? Iya, undang lagi terus undang terus jadi channel lu Ria part 1, part 2, part 3, part 4 ya lama-lama habis sama Prasojo. Lama-lama bukan Prasojo lagi, Ria Puspita part 3. Oke, buat sahabat isi semuanya, terima kasih sudah menonton kami berdua yang ceritanya nggak serem-serem amat hari ini. Tapi setidaknya kalian tahu hubungan saya dengan Prasojo Muhammad baik-baik sekali. Dan buat yang nonton channel Ria Puspita Official, jangan cuma nonton, coba telunjuknya ke kanan sedikit. Nah, ada subscribe, tolong dipencet subscribe-nya, tonton. Sudah sampai habis, langsung di like, komen, dan share. Karena subscribe dan viewers dari kalian itu membantu aku biar jadi semangat.
Oke, terima kasih sahabat bisnis, biar sehat selamanya dan selalu nonton Ria Puspita Official. Kalau Prasojo Muhammad udah pada tahu, jadi malas banget promosinya. Oke, thank you banget ya Prasojo ya. Thank you banget. Buat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.